termasuk pada acara rapat koordinasi yang akan dipimpin oleh Asisten Perekonomian Pembangunan yang terhormat Bapak Insinyur Ervins DH Liu MSI. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama tentu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kita semua, karena ya sesuai undangan kita akan menghadiri acara ini kaitannya dengan penyusunan kebijakan sebetulnya. Kebijakan, dan tentu kebijakan ini perlu dikoordinasikan dengan semua pihak agar itu bisa diterapkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan ini, ada satu produk yang akan kita buat yang memang itu bersumber dari kebijakan dari pemerintah, sehingga yang hadir pada saat ini dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan, dan Dinas Pekerjaan Umum, staf ahli pembangunan dan bagian pembangunan, kaitannya dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah itu bisa menyentuh pada masyarakat. Pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota hanya menyampaikan kepada TAPD bagaimana kita tahun ini melaksanakan pembangunan yang itu bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat, yang menembus lapisan paling bawah maksudnya. Itu inti order dari Bapak Wali Kota. Itu hanya order. Ada order dari Wali Kota bahwa tahun ini bagaimana pembangunan bisa melibatkan masyarakat yang paling bawah lah maksudnya, di tingkat lingkungan. Nah, TAPD tentu melaksanakan rapat pemikiran bahwa bentuk seperti apa, sehingga dicarilah instansi-instansi yang lebih mengena. Ada dua instansi yang berkaitan dengan itu, tapi catatannya ini sebetulnya harus pembangunan fisik. Nah, itu ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemerintahan Kelurahan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Muncullah hasil rapat TAPD bahwa diberikan dana stimulan pembangunan kepada tiap lingkungan itu 10 juta rupiah. Ini adalah hasil, ini adalah uji coba maksudnya. Uji coba kaitannya dengan bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, uji coba ini tentu harus kita persiapkan dengan matang. Walaupun kita jangan melihat bahwa nilai uang ini adalah kecil. Nilai uang ini adalah kecil. Tetapi outcome yang akan dihasilkan, dan kita harapkan tentu berkesinambungan atau berkelanjutan pembangunan ini. Nah, ini yang perlu kita persiapkan dengan matang, sehingga dicocok-cocokkan kaitannya dengan program yang ada di dinas-dinas atau badan yang terkait. Nah, kita diatur dengan acuan-acuan. Permen 13 mengacu ada kode rekening program yang sudah ditentukan. Oh, ini dia sudah streng berbunyi seperti itu. Kemudian kode rekening kegiatan itu sudah diatur dalam Permen 13 atau Permen 59 perubahan. Sehingga nah, saat ini perlu kita mengkoordinasikan, mempersiapkan agar semua bisa memahami. Intinya kan kita pembangunan itu berbasis masyarakat,
Artinya pembangunan yang berbasis masyarakat itu adalah pembangunan-pembangunan yang menyentuh masyarakat, tetapi juga dia harus melibatkan masyarakat dan peran serta masyarakat yang lebih diutamakan. Nah, pemerintah di sini mendorong dengan tentu motivasi yang diberikan, tetapi ini ada dorongan dalam bentuk stimulan dana pembangunan. Nah, ini yang kita coba menyesuaikan dalam kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Tapi kadang-kadang dalam program yang sudah diatur oleh Bahasa Permen 13, bahasa ini sulit kadang-kadang mau masukkan. Sehingga tentu dalam pemikiran kita, loh ini kaitannya dengan judul pertemuan saat ini, penyusunan materi bahan koordinasi. Tapi di tangan kita penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan. Yang terang maksud sebetulnya pembangunan berbasis masyarakat. Nah, ini yang harus kita koordinasikan dan kita samakan persepsi kita. Intinya di sini bagaimana pemerintah kita semua mendorong partisipasi dari masyarakat untuk membangun di lokus yang terbawah. Artinya lokus yang terbawah kan ini adalah lingkungan-lingkungan. Sehingga ada kebijakan setiap lingkungan diberikan stimulan itu 10 juta. Sekarang ini kalau kita berpikir mau bangun apa ini 10 juta ini? Nah, akan menjadi kalau mau pembangunan dengan 10 juta. Yang pasti minimal 50 juta baru dapat lihat di pembangunan. Katakanlah orang membangun drainase di lingkungan, di muka, bangun got lah maksudnya. Itu kan tidak cukup kalau cuma 10 juta. Kalau rumah tidak layak huni, bansos dari Departemen Sosial perorangan masih boleh. 10 juta sudah dihitung. Seperti di Kelurahan Kayau itu masih dapat untuk ya semi layak huni lah. 10 juta. Tapi kalau mau bikin drainase, bikin got ini tidak mungkin ini 10 juta, apalagi bikin untuk kebutuhan air bersih. Itu tidak mungkin lah dilaksanakan. Sehingga yang harus digerakkan betul-betul adalah partisipasi masyarakat. Sekarang ini kan dengan kondisi perubahan status otonomi daerah yang tadinya dari kabupaten, kemudian kita kecamatan Tomohon, dari desa menjadi kelurahan, kira-kira paradigma itu sudah mulai berubah, sudah mulai bergeser lagi paradigma masyarakat. Padahal bukan itu yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki status boleh kota, tetapi peran serta masyarakat tetap desa. Sekarang ini kan sudah berubah, bergeser. Karena status kota sampai di peran-peran serta masyarakat kaitannya dengan kebersamaan, mapalus, itu kan sudah hilang. Partisipasi itu mulai hilang. Itu seolah-olah semua menjadi urusan pemerintah. Nah, bagaimana kita merubah ini? Ini peran daripada para camat, para lurah merubah, kembalikan paradigma ini yang sementara ini berubah. Status boleh kota, tetapi peran serta masyarakat itu tetap desa atau tetap tradisional yang orang kembangkan. Orang boleh berinfrastrukturkan kota. Infrastruktur kota, katakanlah mungkin suatu saat orang ada idaman, ya minimal kota-kota yang ada di luar negeri misalnya. Seperti itu infrastruktur. Tetapi ini budaya peran serta masyarakat harus tetap dipertahankan untuk desa ini. Nah, ini tantangan sekarang ini. Itulah maksudnya saat kali ini coba dikembangkan. Ini tantangan buat camat dan lurah. Boleh mau jadi enggak ini? Dengan 10 juta, tapi ada partisipasi masyarakat mungkin 50 juta, 100 juta, sehingga nilainya menjadi lebih baik, lebih besar. Bisa enggak? Kalau kita sudah bisa memahami apa maksud daripada kebijakan-kebijakan ini, ya seperti itulah. Kalau misalnya orang bisa menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dengan stimulan 10 juta,
Iya, berarti para lurah dan camat ini memang unggul. Lurah dan camat ini, lurah camat yang ya tentu unggul dalam pembangunan. Kata unggul artinya bisa diunggulkan. Kalau bisa diunggulkan berarti bisa menjadi contoh. Kalau jadi contoh, banyak orang yang datang meniru. Setelah orang datang meniru, itulah kebanggaan kita. Makanya kalau di Kelurahan Tara-Tara, dia unggul dan menjadi contoh. Kemudian ada yang dari Surabaya datang studi banding di Tara-Tara. Apa enggak jadi kebanggaan? Karena contoh dalam bagaimana menjadi pelopor pendorong partisipasi masyarakat, peran serta dari masyarakat. Ya, sekali lagi saya mengatakan di sini jangan dilihat bahwa materi ini, besar materi ini 10 juta ini, yang orang lihat seperti itu. Bagaimana mengupayakan membangun, memberikan dorongan kepada masyarakat supaya mereka bisa membangun berpartisipasi. Dikembalikan seperti dulu lah. Nah, untuk itu dalam kaitan dengan ini tentu perlu kita atur dalam pelaksanaannya. Ini kebijakan dituangkan dalam program, sudah match dan kita sudah ketahui. Sekarang pelaksanaannya seperti apa? Perlulah disusun seperti ada pedoman pelaksanaan. Seperti ada pedoman pelaksanaan, bahkan pedoman petunjuk teknis yang akan dilaksanakan. Gitu. Saat ini kita berkumpul untuk melihat ini yang ada ini. Ini pedoman pelaksanaan dan juknis yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian ini. Kita akan lihat dan kita akan baca, kemudian kita bahas. Ini sebetulnya berpikir ini pedoman juklak juknis. Ya, inilah yang akan kita lihat. Ya, secara sepintas saja bahwa ini kok satu kesatuan. Kalau tidak ada di juklak berarti ada di juknis. Karena ada di juknis, ada di juklak. Tapi ada yang dua-dua ada. Nah, seperti juklak ini intinya kaitannya dengan tahapan perencanaan, proposal, penyusunan proposal apa ini adalah ada ya arahan-arahan lah, mau bawa kemana ini. Kalau sudah di juknis itu ada peran serta masing-masing. Siapa, apa dan melaksanakan apa, di mana dan melaksanakan apa, juknis. Ini yang kita akan bicarakan bersama. Saya kira ini pengantar rapat koordinasi dari saya, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan masukan-masukan. Dan selanjutnya ini juga sudah merupakan sosialisasi tahap pertama, sosialisasi tingkat kota. Nanti di tingkat kecamatan akan membuat sosialisasi. Apakah camat akan nanti melibatkan lurah sudah setingkat lebih di bawah lagi dengan LPM atau bagaimana, itu akan diatur oleh camat. Tapi di kelurahan juga ya, karena proses pematangan sosialisasi, jadi perlu lurah yang memahami betul kemudian menyampaikan, karena dia tingkat pelaksanaan. Jadi ini sosialisasi dari tingkat kota ke camat dan lurah. Nanti camat akan mengatur sosialisasi tingkat yang lebih di bawah. Dengan demikian ya dapat dikatakanlah rapat koordinasi penyusunan ini saya nyatakan dibuka ya. Demikian, terima kasih. Kembalikan pada penuntun acara.